Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mubarak dengan NPM 1J023037 dari Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil proyek case method saya dengan judul Teknik dan Hasil Pengendalian Kultur Teknis, Kimiawi, dan Biologi pada Gulma Cabai. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pendahuluan. Tanaman cabai merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjaga ketersediaan produk di pasar, produktivitas tanaman cabai harus dijaga dengan baik. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah menerapkan teknik pengendalian yang tepat untuk menghindari kerugian akibat gangguan gulma, hama, dan penyakit. Gulma, yang merupakan tumbuhan tumbuh di sekitar lahan budidaya, dapat menurunkan hasil panen karena bersifat kompetitif terhadap tanaman utama. Kehadiran gulma menyebabkan persaingan dalam perebutan air, cahaya matahari, dan unsur hara. Gulma menyerap air lebih cepat sehingga tanaman cabai kekurangan pasokan, menghalangi cahaya matahari yang dibutuhkan untuk fotosintesis, serta menyerap nutrisi dari tanah yang seharusnya dimanfaatkan oleh tanaman cabai. Akibatnya, produktivitas dan kualitas hasil panen dapat menurun. Oleh karena itu, pengendalian gulma perlu dilakukan secara berkala, disertai dengan pengelolaan hama dan penyakit menggunakan metode yang ramah lingkungan dan efektif. Dengan pengelolaan yang baik, produktivitas tanaman cabai dapat terjaga secara optimal. Pengendalian gulma pada tanaman cabai dapat dilakukan dengan menggunakan tiga metode. Yang pertama yaitu metode kultur teknis, biologi, dan kimiawi. Baiklah, untuk yang pertama yaitu menggunakan metode kultur teknis. Pengendalian gulma secara kultur teknis merupakan salah satu cara yang efektif dan ramah lingkungan untuk mengelola pertumbuhan gulma pada tanaman cabai. Adapun aspek kultur teknis dalam budidaya cabai, terdapat jarak tanam. Jarak tanam yang optimal mempengaruhi ketersediaan air, hara, ruang, dan cahaya. Penelitian menunjukkan jarak tanam 50 cm dikali 60 cm memberikan hasil yang baik. Gulma berpotensi menurunkan hasil tanaman melalui kompetisi terhadap unsur hara dan air. Penyerapan pada 60 hari setelah tanam memberikan pertumbuhan dan keuntungan. Mulsa plastik hitam perak membantu menekan pertumbuhan gulma tetapi tetap memerlukan penyiangan. Adapun untuk hasilnya, yaitu kombinasi jarak tanam dan waktu penyerahan yang tepat sangat menentukan hasil dan mutu tanaman cabai. Implementasi praktik kultur teknis ini membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi tanaman cabai. Metode selanjutnya yaitu metode biologi. Pengendalian gulma cabai dengan metode biologi melibatkan penggunaan organisme hidup atau senyawa alami untuk mengurangi dan mengeliminasi gulma tanpa merusak tanaman utama. Adapun konsep dasarnya yaitu memanfaatkan interaksi alami di lingkungan untuk mengurangi populasi gulma. Menggunakan agen biokontrol seperti mikroorganisme, serangga, atau senyawa aleopati yang dihasilkan oleh tanaman atau gulma lainnya. Selanjutnya yaitu strategi pengendalian. Penggunaan senyawa aleopati seperti ekstrak gulma seperti Cyperus compressus dan Eleusin indica, mikroorganisme seperti jamur atau bakteri antagonis dapat digunakan untuk menyerang gulma. Dan pada metode terakhir yaitu metode kimiawi. Pengendalian gulma secara kimiawi menggunakan herbisida merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengatasi masalah gulma pada tanaman cabai. Herbisida dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan cara kerjanya, yaitu herbisida kontak, herbisida sistemik, herbisida pro-tumbuh, dan herbisida pasca tumbuh. Penggunaan herbisida dalam pengendalian gulma pada tanaman cabai harus dilakukan secara bijaksana dan terintegrasi dengan metode pengendalian gulma lainnya. Adapun kesimpulan dari ketiga metode tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, kultur teknis. Kultur teknis adalah langkah penting
dalam budidaya cabai untuk meningkatkan produktivitas dan mutu. Pengaturan jarak tanam optimal dan penyiangan gulma yang tepat waktu efektif mengurangi kompetisi antar tanaman dan meningkatkan hasil panen. Selanjutnya yaitu biologi. Pengendalian gulma secara biologi pada cabai memanfaatkan senyawa allelopati dari gulma seperti Cyperus compressus dan Eluicin indica untuk menekan gulma tanpa merusak tanaman. Dan yang terakhir yaitu kimiawi. Penggunaan herbisida dalam pengendalian gulma pada tanaman cabai merupakan salah satu metode yang efektif dan cepat. Namun, penggunaan herbisida perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dan bijaksana. Baiklah, sekian presentasi Project Case Method dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.